Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Kali ini saya akan membacakan buku Kios Pasar Sore dan cerita orang-orang biasa lainnya karya Reda Gaudimo. Buku ini terdiri dari 125 halaman yang di dalamnya terdapat 31 judul cerita. Buku ini akan menceritakan terkait kisah orang-orang biasa lainnya, supaya kita dapat melihat kehidupan berdasarkan sudut pandang orang lain. Tidak perlu berlama-lama, mari kita mulai. Selamat mendengarkan. Sebelumnya, saya tetap menyarankan kepada teman-teman untuk membeli bukunya agar kalian bisa mendapatkan indahnya membaca buku ini secara langsung, sekaligus untuk memberikan apresiasi kepada sang penulis yang telah membuat karya buku yang sangat inspiratif ini. Kalian dapat membeli bukunya di toko buku kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih. Cerita pertama, 37. Dia tidak suka binatang peliharaan. Meski dulu sekali ketika ia kecil, ibunya punya seekor kucing, warisan nenek. Setelah kucing itu mati, yang tak dia ingat lagi namanya, ibu tak berminat mencari penggantinya. Dia bilang dia benci kucing karena bau kotorannya minta ampun. Setiap kali hidungnya menangkap bau itu, dia pasti mau muntah saja. Dia tidak bisa mengerti mengapa orang harus punya binatang peliharaan padahal tak punya waktu, tempat tidak memadai, ditambah biaya perawatan yang tidak sedikit. Belum lagi kalau mau pergi jauh, binatang-binatang itu harus dipikirkan nasibnya, dititipkan atau menyewa orang untuk datang ke rumah buat merawat. Repot, dan semua itu buat apa? Menyalurkan kasih sayang. Kalau tak punya anak, okelah. Tapi kalau sudah punya anak, banyak pula. Sementara pendapatan biasa-biasa saja. Mengapa harus menambah beban hidup dengan punya binatang peliharaan? Dia tidak bisa mengerti. Teman-teman yang punya kucing atau anjing, saya termasuk di dalamnya, mati-matian menjelaskan pentingnya binatang peliharaan dalam hidup ini. Mati-matian juga dia bilang itu semua no sense. Tetapi itu cerita dari 7 hingga 8 tahun lalu, mungkin juga lebih. Tahun lalu, ketika menerima ajakan datang ke rumahnya, saya terperanjat melihatnya dikelilingi puluhan ekor kucing. Ada 37, katanya ketika saya menanyakan jumlah kucing yang dipeliharanya di rumah. Kamu kan tidak suka kucing, bagaimana bisa begini? Saya terheran-heran. Ya, itu dulu, sekarang lain, katanya sambil menurunkan seekor kucing kelabu dari pangkuannya menepis yang kuning yang melangkah ringan di meja tamu. Tempat minuman saya diletakkan. Kami duduk di sofa yang luka-luka oleh cakaran kucing. Saya ingat betul ketika pertama kali datang ke rumah ini. Bertahun-tahun lalu, sofa taman ini membuat rumahnya yang mungil tampak gaya. Seperti membaca pikiran saya sambil tertawa kecil, dia bilang, "Beginilah kelakuan anak-anak ini, mau diapakan juga pasti naik ke sofa, garuk-garuk, ya baret semua." Dulu di depan sofa ada rak langsing berisi buku-buku dan kaset. Sekarang di depan rak buku itu ada sebuah kandang besar dari besi, berisi beberapa belas kucing yang bergerak ke sana kemari, mengeong, memanjat, berkelahi, sibuk. Rak buku terlihat samar-samar, berdebu, dan bersarang laba-laba. Bagaimana ceritanya bisa begini? Saya betul-betul ingin tahu. Dia tuh yang mulai, katanya, sambil mengarahkan dagunya ke arah suaminya yang sedang dipanjati beberapa ekor kucing. Oh, begitu. Mulanya dia juga gak terlalu suka binatang sih. Suatu hari dia menyerempet kucing. Kakinya patah. Karena kasihan kucing dibawa pulang, dirawat. Aku marah kok, bisa-bisanya dia bawa kucing ke rumah.
Kan dia tahu aku gak suka binatang apapun. Dia bilang cuma sebentar, nanti kalau sudah sembuh pasti dilepas. Ternyata setelah sembuh kucingnya tidak mau pergi. Dia bilang si kucing ingin membalas jasa dengan tinggal di rumah. Oh, tentu saja saya tolak mentah-mentah ide itu. Balas jasa kucing itu diwujudkan dengan menangkap tikus, bukan dengan menolak pergi, ikut masuk kamar, naik ke tempat tidur, atau mendinginkan badan di kamar mandi. Dia bercerita dengan nada gemas. Lalu, aku mengancam, kalau dalam seminggu kucing tidak dibuang, aku yang akan keluar dari rumah, katanya. Suaminya yang mendengar ucapannya tersenyum-senyum di meja makan. Di pangkuannya ada kucing dan satu kucing lain lalu lalang di meja. Ternyata dalam seminggu itu kau jatuh cinta pada si kucing. Tentu tidak, yang terjadi adalah dia pergi bersama kucing. Dia menunjuk suaminya. Akhirnya aku menyerah. Ya sudahlah, apalah arti seekor kucing dibanding pisah dengannya. Dia meneruskan, dan tawa si suami meledak. Itu cerita satu kucing, yang 36 lagi, ya satu-satu dipungut dari jalan. Ada juga yang datang sendiri, ada hasil perkawinan antar mereka. 37 kucing itu tidak sedikit loh. Memang waktuku habis buat mereka ini, katanya. Dia tinggalkan kerja kantor demi para kucing yang urusannya tak cuma memberi makan. Ada drama kucing melahirkan, sakit, berombongan, dan entah apa lagi. Kira-kira akan bertambah lagi kah saya menyingkirkan kucing hitam putih yang mengira lutut saya adalah dahan untuk menguji coba cakarnya. Bisa saja kami ini selalu berjodoh dengan kucing. Si suami menjawab sambil menarik kucing yang tiba-tiba bertengger di belakang lehernya. Kau berjodoh dengan kucing juga? Saya iseng bertanya. Dia menggeleng sambil memiringkan kepalanya. Dia berbisik, kalaupun bertemu kucing, aku pura-pura tidak lihat saja. Sudah banyak, kalau tambah lagi pusing. Jadi kamu terima kucing-kucing ini karena suamimu? Saya balas berbisik. Dia membelahkan matanya, menarik napas panjang, dan bangkit ke dapur, menjerang air, bikin kopi. Saya ingin menemaninya, tetapi dari sofa penuh luka tempat saya duduk, dapur tampak begitu sesak oleh beberapa kucing yang santai berjalan dan duduk di meja dapur. Saya bisa melihat mukanya yang kesal, mencoba mengusir kucing dari tempatnya bekerja. Menjelang sore, saya pamit pulang. Suaminya tertawa waktu saya bilang, semoga kalian berdua rukun-rukun dalam mengurus semua kesayangan ini ya. Beberapa bulan kemudian, ia kembali mengundang saya ke rumahnya. Saya bilang, bagaimana kalau dia yang ke rumah saya? Terlalu jauh katanya. Makan waktu, kasihan kucing-kucing bakal sendirian di rumah. Setelahnya, tepatnya minggu lalu, dia mengirim pesan, minta saya datang ke rumahnya. Ada soal penting. Membayangkan perjalanan ke rumahnya yang maha jauh itu, ditambah gambaran duduk di kursi pesing sambil dikerubungi kucing. Saya menolak datang. Tapi saya tak juga mengundangnya ke rumah karena tahu pasti tidak bisa. Dia tak mau meninggalkan kucing-kucing sendirian di rumah dalam waktu lama, bukan? Dia menawar mau menelponku. Telepon, WhatsApp, selalu bisa dan boleh kapan saja, saya bilang. Seketika itu juga dia menghubungi. Suaranya sengau. Kamu pilek berat ya? Jangan-jangan kamu alergi kucing. Bukan alergi ini, katanya. Oh, lalu apa? Aku sedang bingung sekali. Lalu terdengar tangisannya. Aduh, ada apa? Kucing-kucingmu. Ini bukan soal kucing, tapi suamimu. Dan langsung ia menyambar dengan tangisan yang lebih keras. Kenapa? Sakit. Coba kurangi sedikit tangisannya, aku gak bisa dengar kamu omong apa. Dia pergi. Kenapa? Kau apakan kucing-kucingnya? Semua kucing baik-baik saja. Sekarang ada 60 ekor. Aduh, kesal dia. Maaf, soalnya kan waktu itu kau bilang dia akan pergi kalau kau tak mau hidup bersama kucing. Itu dulu.
Sekarang dia pergi karena katanya kucing kami terlalu banyak. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa bekerja karena waktunya habis untuk mengurus kucing. Bukankah sejak jumlahnya mencapai 37 masalah ini sudah ada? Kucing ada di meja makan, bulunya hinggap di nasi. Di tempat tidur, kucing ikut naik. Peralatan melukisnya kena kotoran, kanvas robek kena cakar. Dia frustasi. Oh, ini berita luar biasa. Laki-laki yang membuatnya memelihara kucing sekarang meninggalkannya bersama para kucing itu karena dia tak tahan lagi dengan semua kucing yang telah ia kumpulkan. Hubungi suamimu, suruh dia bertanggung jawab atas perkucingan itu. Dia menghilang entah kemana. Cari. Oh, tidak usah, itu cuma buang waktu. Begini saja, kau lepaskan semua kucing, biar mereka mencari suamimu itu. Semuanya, 60-60-nya. Memangnya kamu mau terus bersama mereka? Kamu ini sendirian, mengurus kucing sebanyak itu akan makan tenaga dan waktu. Terus kamu masih punya cukup simpanan untuk hidup bersama 60 meong-meong itu. Kamu sendiri yang bilang tempo hari itu. Buat pasir kotoran saja sudah sesuatu jumlahnya. Belum lagi makanan, ongkos perawatan bulanan, vaksin. Banyak. Dia terdiam cukup lama setelah saya bicara. Mungkin tak senang hatinya. Kasihan mereka. Dia bicara lagi dengan suara pelan. Tidak, kasihan kamu. Dia terdiam lalu tiba-tiba berseru. Kamu saja yang temani aku di sini, ya, ya, ya. Kan kamu sekarang tinggal sendirian di sana. Daripada bengong, bagaimana? Bagaimana? Ayo kita bergabung saja. Kamu tinggal bersama aku di Bekasi ini. Maksudmu aku pindah dari Rawamangun ini terus tinggal bersama kamu di Bekasi bersama kucing-kucing. Iya, kamu kan suka binatang. Kita bikin hidup kita ringkas. Aku pernah punya binatang peliharaan, tapi anjing bukan kucing. Kamu tidak suka kucing? Tidak terlalu, apalagi kalau jumlahnya 60. Dan tentu hidupku nanti tidak akan jadi ringkas. Jadi, kamu tidak mau menemaniku di sini? Kalau mau kamu ke sini, lepaskan semua kucing, jual rumahmu, lalu kamu tinggal di ruang atas rumah ini. Tidak bisa begitu, tidak bisa. Dia sudah berhenti menangis. Bagaimana kalau kamu sesekali datang untuk membantuku mengurus kucing-kucing ini? Permintaan apa pula ini? Mau ya? Aku sudah telepon teman-teman lain, semua menolak. Kamu harapanku yang terakhir. Aduh, maaf, aku harus berkata jujur padamu. Aku tidak bisa. Dia matikan telepon sebelum saya selesai bicara. Tapi memang lebih baik dia tidak mendengar lanjutan kalimat saya yang pasti membuatnya semakin sakit hati. Karena saya akan bilang bahwa sejak kunjungan tempo hari saya tidak ingin lagi datang ke rumahnya. Saya sungguh tidak tahan berada di dalam rumah yang disesaki oleh aroma kotoran kucing. Tidak juga dengan bulu-bulu yang hinggap di mana-mana. Makanan, minuman, pakaian, bibir, sambil terus dikerubuti binatang kaki 4 itu. Saya tidak mengerti bagaimana dia bisa berada di sana, dibungkus bau yang dulu sekali selalu membuatnya mau muntah saja. Tidak mengerti. Cerita kedua, Nimas. Nimas itu cantik, sungguh. Banyak pria yang jatuh cinta padanya, tapi tak satu pun berhasil membawanya ke pelaminan. Nimas tak suka lelaki. Bukan itu alasannya. Nimas selalu bilang mereka yang datang tak cukup baik untuknya. Ada yang tampan saja tapi kantongnya tipis. Ada yang kantongnya agak tebal tapi wajahnya sungguh jauh dari harapan. Ada yang keturunan bangsawan, tapi rupa tiada, kantong pas-pasan. Kalau sampai aku memilih nanti, maka dia haruslah berwajah tampan, berkantong cukup tebal, dan keturunannya jelas.
Begitu kata Nimas pada suatu hari ketika dia ditanya mengapa ia tak kunjung menjatuhkan pilihan. Lalu entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba tetangga menyadari bahwa sudah beberapa minggu Nimas keluar rumah dengan seorang pria yang itu juga. Melihat wajahnya bisa jadi ia terpilih. Melihat mobilnya yang selalu ganti-ganti setiap kali datang, tetangga semakin yakin. Dan setelah 20 kali malam minggu, terdengar kabar Nimas akan menikah dengan lelaki tampan dan berganti-ganti mobil itu. Tentu siapa lagi? Pesta 3 hari 3 malam dilangsungkan ketika Dimas kawin. Lelaki itu di samping kaya dan tampan, ternyata masih keturunan bangsawan Jawa, entah dari jalur sebelah mana, yang pasti bangsawan. Pesta 3 hari 3 malam dilangsungkan buat Nimas dan lelaki pilihannya. Dengar-dengar kabar burung, ibu Nimas sebetulnya kurang suka pada laki-laki ini. Banyak omong, banyak laga, tapi Nimas tak mau pisah, tak ingin yang lain. Lalu keluarga laki-laki itu pun sayang padanya. Begitu kata Dimas, ya sudah, kawinlah. Pasangan serasi, sangat, yang perempuan cantik, berkulit bening, berhidung mancung, yang laki-laki bertubuh tinggi, berwajah tegas. Tak sampai 40 hari setelah pesta, terdengar kabar Dimas hamil. Tetangga lantas berangan-angan kalau mereka punya anak, entah seperti apa tampan dan jelitanya nanti. Pada suatu hari, suami Nimas tak pulang dari kantor. Keesokan harinya tak juga sampai di rumah. Terus begitu. Nimas bingung, mencari ke segala penjuru, melapor pada polisi, bertanya pada kerabat, sahabat, hingga dukun yang konon kabarnya hebat. Tak ada hasil. Suami Nimas menghilang, menguap begitu saja. Ketika itu Dimas masih tengah hamil 3 bulan. Memasuki bulan keempat kehamilannya, tiba-tiba rumah Nimas jadi sering didatangi polisi. Pagi, siang, sore silih berganti. Nimas sempat ikut mereka beberapa kali. Ayah, ibu, dan adik Nimas juga sempat ikut polisi. Ada apa Nimas? Tetangga kiri kanan mulai berbisik. Jangan-jangan lelaki itu terlibat kasus pembunuhan. Kalau tidak dibunuh ya, membunuh? Mungkin. Mana mungkin. Wajahnya terlalu baik untuk membunuh. Tidak juga cukup bajingan untuk dibunuh. Lalu apa? Keluarga Nimas diam saja. Sampai akhirnya seorang tetangga yang punya saudara di kejaksaan melepas cerita. Suami Nimas ditangkap mafia. Ia mengakali kelompok itu dalam sebuah usaha jual beli mobil mewah. Ketika tiba waktu untuk menyetor uang, tak kunjung diberikan, sementara mobil sudah berpindah tangan. Melihat situasi tak lagi menguntungkan, suami Nimas langsung melarikan diri. Sayang, ia keburu dicari polisi karena laporan sang istri yang merasa kehilangan suami, dan berhasil ditemukan. Sekarang ia mendekam di tahanan. Buat berapa lama? Entah, tak ada yang berani menanyakannya pada Nimas perihal lelaki pilihannya itu. Buat apa? Cerita ketiga, Mini baru. Pagi itu tiba surat undangan. Rumah sebelah akan punya hajatan, kawinan. Siapa? Suami bertanya dari balik koran. Tak ada namanya, kataku setelah membolak-balik undangan itu. Kok bisa? Suami menurunkan koran, tertarik dia. Kusodorkan undangan itu, lalu ia membaca dengan suara rendah. Dengan ini kami mengundang Bapak Ibu, Saudara untuk hadir di pesta perkawinan putra-putri kami pada tanggal besok pukul 10. Turut mengundang keluarga besar Hidayat Syafi'i almarhum dan Ibu Maisyitoh. Ia juga tak menemukan nama pengantinnya. Kita harus datang kan? Wajib hukumnya, tetangga sebelah rumah. Kebangetan kalau nggak datang, kataku lagi. Dalam hati terus menerka, siapa yang akan kawin? Anak Pak Dayat almarhum ada 7 orang, 6 diantaranya sudah menikah. Yang tersisa si Dadang, tapi saya ragu dia akan menikah.
Belum lama tamat SMA, dan setiap malam minggu dia nongkrong di depan rumah hingga larut malam. Main gitar tak jelas, menyanyikan apa. Jadi yang mana? Sejak sore, rumah sebelah sibuk. Suami menawarkan jasa membuatkan janur yang langsung disambut dengan riang. Aku mengirim 2 ketel berisi kopi dan teh dan termos berisi air panas. Kursi Betawi kami dipinjam, mau dihias buat pelaminan. Sekitar lewat tengah malam, suami kembali, aku langsung menanyai, jadi siapa yang akan jadi pengantin besok? Suami tersenyum-senyum. Kamu pasti tidak menduga, katanya. Siapa? Tunggu besok saja. Dia tertawa kecil sambil masuk kamar mandi, dan setelah itu dia melompat ke tempat tidur, tetap rahasia, terlalu. Paginya, tepat pukul 10 pagi, kami telah siap datang ke hajatan di rumah Bu Maisito. Ternyata yang jadi pengantin adalah Pak Jali, anak sulung Pak Hidayat dan Bu Maisito. Pak Jali yang bekerja sebagai penjaga sekolah di gang sebelah tak muda lagi. Waktu kami baru pindah ke rumah ini dan berkenalan dengannya, dia mengaku umurnya hampir 60 tahun. Itu sekitar 6 tahun lalu. Jadi sekarang harusnya Pak Jali sudah lewat 60. Pak Jali sudah lama menduda. Istrinya dengar-dengar dari cerita ibu-ibu arisan gang rumah kami. Pada suatu hari ke pasar dan tidak pulang lagi. Kabur bersama laki-laki lain. Sejak saat itu ia tinggal di rumah ibunya bersama anak perempuannya yang juga sudah menikah dan memberinya seorang cucu. Di ruang tamu yang dihiasi bunga plastik dan janur buatan suami, berdiri dengan gagah Pak Jali memakai abaya warna merah. Rambutnya yang kemarin berwarna abu-abu kini sudah disemir, sehingga jadi hitam legam. Dia tersipu-sipu ketika kami salami. Selamat berbahagia Pak Jali, kata suami. Makasih. Disuruh anak nih begini, biar ada yang ngurusin katanya. Pak Jali menyahut. Badannya melintir ke kiri dan ke kanan. Persis seperti bocah yang ketahuan mengambil permen tanpa izin emaknya. Salah tingkah? Ya Pak, bagus itu, biar tetap sehat segar ya, kata suami. Mengambil sambil menepuk-nepuk bahu Pak Jali yang tak henti-henti tersenyum lebar. Ruang kosong pada gusinya tampak jelas. Saya mengikuti dari belakang, menyalami Pak Jali dan istrinya yang berdiri kaku dalam baju pengantin Betawi, lengkap dengan cadar. Cadar pengantin begitu rapat sehingga sulit melihat wajah pendamping Pak Jali. Tapi melihat bentuk tubuhnya dan cara berdirinya, pengantin perempuan rasa-rasanya berusia jauh di bawah Pak Jali. Ketika kami sedang mencicipi soto, Pak Jali dan istri masuk ke kamar. Dan ketika kami sampai di mangkok puding tape hijau di pelaminan, Pak Jali sudah berganti busana, baju India. Istrinya memakai sari, lengkap dengan titik merah di dahi. Ya, saya betul. Pasangan Pak Jali sangat muda. Paling banter baru 20 tahunan. Kami pulang ketika Pak Jali akan berganti baju untuk yang ketiga kali. Pesta berlangsung hingga larut malam. Pemandangan lagu dangdut baru berhenti menjelang fajar. Suami bilang, Pak Jali pasti kelelahan. Selain karena menyalami para tamu, ikut berjoget, juga karena harus ganti baju hingga 7 kali. Besoknya, rumah sebelah sudah sepi. Pak Jali tak kelihatan. Ya, Pati sudah langsung berangkat ke rumah mertua atau langsung berbulan madu. Lewat 10 hari dari pesta perkawinannya, tiba-tiba Pak Jali sudah kembali mondar-mandir di gang kami. Apa kabar Pak Jali? Saya menyapa. Kok udah di sini lagi? Kirain bakal di rumah mertua terus. Dia langsung berhenti dan merapatkan badan ke pagar rumah kami. Ah, kabar kurang baik, Bu. Loh, kok bisa? Kenapa, Pak? Istri sakit. Istri? Bukan, saya yang sakit, Bu. Pak Jali sakit. Sakit apa? Ke dokter atuh, Pak. Gimana mau ke dokter, Bu? Yang sakit tuh yang belah ini, katanya sambil memukul-mukul dadanya. Aduh, ada apa ini? Tanpa ditanya, Pak Jali bercerita. Katanya, istri baru yang ternyata berumur 17 tahun jalan itu tak mau diajak tidur seranjang.
Dikiranya itu karena masih di rumah keluarga Pak Jali. Makanya paginya Pak Jali dan istri langsung berangkat ke kampung mertua. Pikirnya kalau sudah sampai di kampung sendiri, istri pasti merasa lebih tenang, pasti mau kumpul sama suami. Ternyata tidak juga. Semula Pak Jali berpikir istrinya masih malu, takut, namanya juga baru 17 tahun. Tetapi setelah lewat seminggu, penolakan makin hebat. Ketika dipaksa, ia malah minta bercerai. Bahkan mengancam akan bunuh diri kalau Pak Jali tak berhenti merayu. Pak Jali lantas menemui mertua yang tidur di kamar sebelah. Malam itu juga semua duduk berkumpul dan istri baru berterus terang. Sebetulnya ia sudah punya pacar, bahkan sudah berniat untuk kawin pula. Tapi keburu dijodohkan oleh emak dan bapaknya. Mau kawin lari tak sempet, Pak. Pak Jali pun bingung. Mau diteruskan, istrinya jelas-jelas menolak tidur seranjang. Mau diceraikan, ia malu pada keluarga dan tetangga. Sakit kepala, patah hati, Pak Jali pulang ke rumah, kembali menempati loteng rumah sebelah. Mau apa lagi kita? Udah dah, yang tua ngalah. Ngalah maksudnya, Pak? Ya kita diemin aja dulu. Sampai kapan, Pak? Sampai sadar aja kalau dia sebenarnya udah jadi bini orang, bini kita. Kalau tetap nggak sadar gimana, Pak? Ya kita minta pengertian deh sama keluarganya. Dibujukin, apa diapain gitu. Masa diem aja? Tangannya tak henti mengusap-usap dahi yang berkeringat. Hari ini sudah lebih dari 3 bulan perkawinan Pak Jali berlangsung. Dan sampai hari ini ia masih tinggal di rumah sebelah rumah keluarganya bersama anak, cucu, dan ibunya yang hampir 90 tahun umurnya. Pak, malam minggu nih, gak nengokin bini. Aku iseng bertanya ketika ia lewat di depan rumah. Suami mendeham. Tak suka dia pada pertanyaan yang aku lontarkan. Ah, terserah. Aku ingin tahu, makanya aku bertanya. Pak Jali langsung berhenti, membuka kacamatanya, mengusap dahinya lalu katanya, apa yang mau ditengokin, Bu? Bini udah kawin sama pacarnya. Lalu ia menggeleng-geleng. Tahu gini gak usah kawin aja kita. Ngabisin duit, capek hati, dompet rata, ampun dah. Saya dan suami berpandangan, Pak Jali menghela napas. Nasib ada aja ya, Bu. Lalu ia mengangguk pamit, meneruskan langkahnya menuju mulut gang. Cari rokok, mulut asem, katanya. Cerita keempat dengan alamat. Pak Le, kalau pindahan cobalah mengabari Pak dan si Bu supaya mereka tidak bingung kalau mau berkirim surat atau telegram. Buat apa? Ya buat mengabari kalau ada yang mau mantu, lahiran, sunatan, atau sedar atau tutup usia. Lalu kalau bisa alamatnya ditulis lengkap pakai RT RW, kelurahan, kecamatan, dan tentu saja kode pos. Kalau ada patokan lain ya ditulis saja sekalian. Ini pasti memudahkan Pak Pos untuk mengantarkan berita itu ke tempat tinggal Pak Le yang baru. Kamu ini kok ya tidak pernah ngerti sih, Ti? Sejak sampai di Jakarta ini, kan memang pindah-pindah terus begini, Ti. Wong rezekinya ya cuma sekian. Tapi Pak Le kan bisa kasih alamat. Apa nggak boleh, Pak? Dan sibuk kirim kabar. Ya ndak usah kirim-kirim surat atau apa gitu. Mantuan, lahiran, sunatan, atau mati, itu kan soal biasa. Semua orang yang ngalami. Hari ini giliran Marno yang mantu. Lain kali Lasri besanan. Nanti kapan lagi Mbah Niti berangkat dulu. Ya begitu terus. Ndak ada berhentinya. Aku pulang atau ndak pulang, yang mati, sunatan, mantu, ndak habis-habis. Sewaktu-waktu kalau lagi ada rezeki ya aku pulang. Kalau pas pulang itu ada hajatan, ya aku hampiri. Tapi kalau kantongku bolong, kosong, melompong, ya aku nggak mudik. Ya aku nggak bakal pulang meski Bakda atau bapakmu sing mantu. Tapi kami kangen Pak Le. Sibuk sering nangis malam-malam. Aku tahu dia ingat Pak Le. Ti Surti, kok malah kangen ya dibawa-bawa. Kalau aku pas pulang, ya semua biasa-biasa saja. Semua diam-diam saja. Paling aku diajak ke makam mbahmu, terus ngobrol,
ngalor ngidul di depan rumah sambil digigiti nyamuk. Lah apa kurang nyamuk di sini sampai aku mesti bersedia dikeroyok nyamuk Tegal Brojol. Bulan depan, pas 1000 hari Mbah Munti seda, Pak Lek kalau bisa pulang sebentar. Kamu ini ya bapakmu, mbokmu, senangnya cari repot. Yang meninggal sudah nggak kelihatan wujudnya, kamu semua masih gerabak gerubuk bikin selamatan. Masak-masak, kirim-kirim besek. Kalau uang bapakmu itu banyak silahkan. Tapi ini makan ayam aja nggak setahun sekali. Malah bagi-bagi makanan sana sini. Orang sini bilang itu pemborosan loh, Ti. Bilang sama bapak dan mbokmu, ndak usah bikin macem-macem kayak orang-orang itu. Buat apa? Cuma buat dipandang tetangga, bahwa kalian mampu, pamer. Bapakmu itu ya dari dulu begitu, Ti. Ya nanti tak sampein ke si Pak dan si Bu Pak Le. Kamu sendiri bagaimana? Sudah punya calon, Ti? Cari yang bener, yang jelas, bibit, bebet, bobotnya. Jangan yang omongannya besar tapi melompong, rontok nanti hatimu, Ti. Cari calon yang mapan, yang kerjanya jelas, jangan yang luntang-lantung gak jelas, apalagi yang kebanyakan gaya, perlente, padahal dompet kosong. Mau dikasih makan apa kamu? Saya belum punya calon, Pak Le. Belum mikir ke sana, sekolah belum selesai, masih sedikit lagi. Sekolah itu penting. Untung mbokmu dulu ngotot kamu terus sekolah. Kalau nuruti bapakmu yang maunya cepet punya mantu, wah udah punya anak berapa kamu? Aku berani taruhan. Kalau sampai kemauan bapakmu itu dituruti, kamu kawin cepet, pasti hidupmu susah. Wong kamu kawinnya juga sama anak tetangga, sesama buruh tani, terus makin hari makin susah, karena kamu nambah anak terus. Jangan ketawa kamu, Ti, ini betulan. Coba lihat teman-temanmu yang tidak sekolah itu. Kan dia pada sengsara hidupnya. Kawin itu bukan jalan keluar, Ti. Kalau tidak siap malah bikin hidupmu buntu. Macet, kemana-mana mampet. Ya Pak Le, tapi soal yang tadi itu, soal alamat, bagaimana kalau nanti bapak dan sibuk mau nengok? Siapa yang mau nengok aku? Bapakmu? Mbokmu? Memang senengnya cari repot aja. Tapi kamu kesini karena ditugaskan untuk minta alamatku ya? Begini saja, kalau ada rezeki yang cukup, bapak dan mbokmu boleh kesini. Bilang saja sekarang mereka bisa menemuiku di sini. Coba kau tulis alamat lengkapnya. Jalan Balai Pustaka 1, nomor 8, Rawamangun, Jakarta Timur. Kode posnya 13 berapa ya? Gampang, nanti kau tanyakan saja di kantor pos yang akan kau lewati waktu menuju ke terminal bus Rawamangun nanti. Ancer-ancernya gampang. Dari jalan Balai Pustaka Timur yang ada apotik Rini, kamu melipir ke kiri, lalu masuk jalan pertama di sebelah kiri, setelah itu masuk jalan pertama di sebelah kanan. Terus kamu langsung lihat sebelah kanan. Nah, ketemu, gampang toh? Buktinya kamu bisa sampai sini. Bilang bapakmu, mbokmu, aku baik-baik saja, sehat-sehat, makan cukup, pekerjaan ada, meski bukan pekerja tetap, tapi ya lumayan, ada saja rezeki setiap hari, tempat istirahat memadai, kurang apa lagi? Paling kalau hujan aku agak repot sedikit. Kalau bapak dan mbokmu mau nengok, aku nggak bisa ngelarang, cuma ya itu, mereka nggak bisa nginep di sini, nggak ada tempat. Tapi aku dengar di terminal Rawamangun sekarang ada penginapan kecil dan murah, nggak sampai 100. Pedagang batik sering nginep di sana. Ti, kamu belum makan ya? Ini ada nasi uduk pemberian Bu Narti yang jualan di depan sekolah itu. Habiskan saja, setelah kenyang kau bisa langsung jalan ke terminal. Oh, kamu mau makan di terminal? Bisa, bisa. Bawaanmu cuma tas ini. Berarti jalan kaki aja, nggak usah naik bajai, deket kok. Aku nggak nganter, nggak apa-apa ya. Wes sana jalan, mumpung terang. Biasanya siang sedikit hujan. Sampaikan salamku pada bapak dan mbokmu ya. Bilang aku baik-baik saja, nggak usah khawatir yang bukan-bukan, Ti. Surti mencium punggung tangan adik bapaknya yang terbungkus pekat bau kretek. Pekat bau kretek, lalu bangkit dari posisi jongkok, meraih tas kulit imitasi yang lepas-lepas jahitannya,
Pak Lek menepuk-nepuk bahunya lalu menyelipkan selai kertas ke telapak tangannya 10.000. Surti mulai berjalan mengikuti petunjuk yang ia terima. Mendadak kepalanya sakit. Ada banyak pertanyaan yang melompat-lompat. Tapi yang paling keras bersuara cuma satu. Bagaimana menyampaikan pada bapak dan ibu tentang Pak Lek yang sekarang ini tinggal di samping rumah besar yang di bagian luar pagarnya dijajari pot-pot raksasa berisi palem-palem muda yang subur daunnya itu. Di antara dua pot paling besar, Pak Leknya menggelar tikar dikelilingi tas-tas plastik dan rombongan dan tumpukan berbagai barang tanpa atap di atas kepalanya di antara dua pot itu. Pak Lek makan, tidur, menyortir sampah plastik di situ. Ia tahu Pak Leknya bekerja serabutan. Ia tahu adik bapaknya itu suka pindah-pindah tempat tinggal. Tetapi dari semua, baru sekali ini tempat tinggalnya tak dilengkapi atap. Bagaimana bisa? Dan alamat yang ia catat tadi berlaku sampai kapan? Menanyakannya langsung pada Pak Lek, ia tidak bisa, tak ingin. Matahari hilang, gerimis tipis-tipis datang, tetapi kepala Surti semakin panas saja. Cerita kelima, Ros dan Joko. Pada suatu hari Minggu, ketika Ma dan Pa dan aku duduk-duduk di teras, mencari angin sepulang gereja, kami dikejutkan oleh teriakan di pintu pagar. Di situ berdiri seorang perempuan berambut panjang dengan koper kecil di tangan. Ma melompat dari kursi, berlari sambil berteriak juga, "Ros!" Tante Ros dan Ma berpelukan, lalu beradu hidung. Itu kebiasaan dari kampung Ma. Sambil meletakkan kopernya, Tante Ros bilang dia perlu menginap barang 2 minggu di rumah sebelum balik ke Waingapu, Sumba. Mendengar itu, dahi Ma langsung berkerut. "Pulang sendiri? Malhotra tidak kamu ajak? Dia belum pernah ke sana dan bertemu kamu? Punya mama dan papa juga." Tante Ros menggeleng, lalu sudut-sudut bibirnya mulai bergetar. Aku dan Pa seperti diberi aba-aba langsung bangun dan masuk rumah, meninggalkan Ma dan Tante Ros di teras. Pa berangkat ke dapur. Aku memilih duduk di kursi plastik dekat jendela. Aku ingin tahu mengapa sudut bibir Tante Ros mendadak bergetar begitu. Saya balik sendiri saja, Kak, dan tidak akan kembali lagi. Biar saja dia di sini. Aku dengar Tante Ros bicara. Satu hal yang aku suka dari semua saudara Ma, mereka selalu bicara dengan suara keras. Jadi, mau cerita rahasia seperti apapun, pasti terdengar jelas. "Heh, bagaimana? Iya, Kak, biar sudah saya tinggal di Sumba, temani Mama dan Papa. Saya tidak bisa lagi hidup dengan Malhotra. Saya tidak tahan lagi." Apa yang terjadi? Dia main tangan. Tidak, Kak. Tapi biar sudah, nasi sudah jadi bubur. Ah, kamu ini. Dulu ngotot mau kawin, bikin panik semua orang. Buru-buru seperti tak ada hari esok. Sekarang, Tante Ros menjawab dengan tangisan yang agak keras. Jangan nangis di sini, nanti semua orang datang lihat. Ayo masuk, pasti belum makan kan? Aku melompat dari kursi plastik dan berlari ke dapur. Pa sedang menikmati kopinya di sana. "Apa yang kamu dengar?" tanya Pa. Tapi belum sempat ku jawab. Ma dan Tante Ros sudah ada di belakangku. Dasar rumah terlalu kecil, kemana-mana dekat. Tante Ros memilih duduk di ujung meja, mencoba tersenyum kepada Pa. Sebentar saja ia sudah melahap habis apapun yang Ma tuangkan ke piringnya. "Jadi bagaimana duduk perkaranya sampai kamu memutuskan meninggalkan kamu punya Malhotra itu?" Tante Ros batuk-batuk sebelum menjawab Ma. "Kak, dia itu ternyata orang yang paling tidak punya hati." Alis Ma naik tinggi-tinggi. "Bagaimana bisa? Aku ingin pergi saja dari situ, tapi Pa memegangi tanganku. Kalian pacaran tidak sebentar, dari rindu tiap hari, ribut di setiap kesempatan, sampai saling bela kalau salah satu diserang.
Kawin baru 5 tahun sudah mau pisah. Kenapa dia? Ada perempuan lain? Tante Rose menggeleng. Jadi apa, Ma? Ma mendesak. Dia tidak pernah mau bilang main tum sepiar karta hon, Kak. Tante Rose meneruskan. Apa itu piar? Itu, aku cinta padamu dalam bahasa India. Rose, saya sudah ajar dia berkali-kali, Kak. Saya yakin dia sudah bisa juga bilang, tapi dia tidak mau sebut sama sekali, padahal dia sudah janji. Pa batuk-batuk setengah mati menahan tertawa. Rose, sebentar. Jadi, hanya karena dia tidak mau bilang, piar-piar. Kau pulang kampung? Apa ini, Rose? Tapi, Kak, begini saja. Jangan pulang dulu. Tinggal di sini sebentar. Tenangkan pikiran. Sementara saya mau coba mengerti kepiar-piaranmu itu. Kita hubungi malhotramu. Jangan, Kak. Tante Rose menangis lagi. Diam, sana bawa kopermu masuk. Taruh di kamar Alin. Lalu mandi, minum teh atau buat kopi. Setelah itu, istirahat. Ma memberi instruksi. Tante Rose menurut. Aku menemaninya membawa dan membongkar kopernya. Setelah itu dia meluruskan badan di kasurku, terus terlelap. Di ruang depan, Ma dan Pa bicara dengan suara rendah. Pasti tentang Om Joko Marianto, suami Tante Rose. Aku lupa sejak kapan Tante Rose memanggilnya Malhotra. Diambil dari Raj Malhotra, nama tokoh yang diperankan Shah Rukh Khan di Dilwale Dulhania Le Jayangi, film kesayangannya. Sehabis makan malam, kami semua duduk di teras, cari angin sambil minum jahe bikinan Pa. Muka Tante Rose sudah tak sekusut waktu datang tadi. Rose, coba jelaskan kenapa Joko harus menyebutkan kalimat piar-piar itu. Ma menanyai Tante Rose. Kakak jangan tertawa, Saya sangat ingin dia bisa bilang I love you kepada saya sekali saja. Tapi dia tidak pernah mau. Dia bilang itu terlalu aneh buat disebutkan. Tidak ada guna. Dia bilang tidak usah bilang itu. Saya tahu dia akan melakukan apa saja buat saya. Jiwa raga dia siap sedia, Kak. Seumur-umur kalian bersama, tidak pernah sekalipun. Lalu bagaimana kamu tahu kalau dia sepenuh jiwa raga mencintaimu? Tahu saja, Kak, dia punya tingkah laku itu lain. Dia ada rasa-rasa toh, kata Tante Rose yang disambut dengan tawa terbahak oleh Ma dan Pa. Muka Tante Rose memerah. Dan itu cukup buatmu untuk mau jadi istrinya? Tanya Ma setelah berhasil menghentikan tawanya. Tante Rose mengangguk-ngangguk, mukanya masih merah. Kami sama-sama tahu kalau kami memang diciptakan untuk bersama, Kak. Ma menghela napas, Pa juga. Kalau sejak dulu dia tidak pernah bilang cinta, dan kamu juga tahu dia sangat cinta, kenapa sekarang kalimat itu jadi penting? Bertahun-tahun aman saja. Kenapa sekarang jadi syarat utama? Semua orang punya suami, kekasih bilang begitu pada pasangannya. Saya mau juga dengar itu keluar dari dia punya mulut, Kak. Rose, kakak sebentar dulu. Tante Rose menyela. Teman-teman ada bilang, kalau dapat ucapan itu hati bahagia sekali, seperti terbang rasanya. Saya ada lihat di film Shah Rukh Khan, muka kajol itu langsung gembira, terharu, campur baur waktu Shah Rukh Khan bilang cinta. Saya mau rasa seperti itu, Kak. Oh, Rose, kenapa harus sama dengan teman-teman itu? Belum tentu mereka betul-betul bahagia. Tidak usah. Urus orang punya perasaan dan cara bicara toh. Kalian sudah saling cinta. Cukup sudah. Shah Rukh Khan, kajol. Itu film. Dia bisa bilang itu kapan saja dan kepada siapa saja. Ada di skenarionya, Rose. Kalau dia tidak bilang begitu, tidak dapat bayaran dia. Film, Rose. Film. Tante Rose menunduk sebelum tiba-tiba dia mengangkat kepala dan memandang Pa. Bung, dulu bilang aku cinta padamu kepada kakak. Pa batuk tersedak jahe. Ya, dalam bahasa Inggris, kata Pa. Masih ingat? Dia menyenggol Ma yang langsung senyum lebar. Itu yang saya mau, Kak.
Oh, dia memang harus bilang, karena saya tidak pandai membaca gerak dan ahli merasa-rasa seperti kamu. Jadi begitu dia bilang, saya tahu harus bagaimana. Kalau kamu kan beda. Kamu tidak perlu kalimat itu dulu. Sekarang saja baru ada kebutuhan itu. Kamu terlalu banyak nonton film Syahrukh, Ros. Tapi apa, saya tidak boleh ingin seperti itu, Kak. Ingin boleh saja, tapi lihat-lihatlah. Joko itu dari dulu kaku macam kenebo kering. Tapi kamu terima saja. Sekarang, setelah lihat kiri kanan, nonton Syahrukh setiap hari, kamu jadi minta dia berubah selang karet. Mana bisa, Tante Ros dia menunduk. Ros, kamu pilih Joko sebagai cintamu. Ya cintailah pilihanmu itu dari depan sampai akhir. Jangan tengah jalan kamu tinggal, hanya karena dia tidak bisa berubah seperti yang kamu mau. Coba bayangkan, kalau dia minta kamu berubah jadi kajol, yang menari putar-putar, mati di tempat kamu, Ros. Ma meneruskan. Sesungguh-sungguhnya Ros masih cinta pada Joko? Pa bertanya. Tante Ros mengangkat kepalanya, lalu mengangguk. Pojok matanya mulai basah lagi. Ah, kamu ini Ros, sudah pulang sana, temui Jokomu. Sudah malam, Kak. Ada yang jemput sebentar lagi, kata Pak. Tak sampai 5 menit, sebuah skuter berhenti di depan gerbang rumah kami. Om Joko Marianto tiba. Tante Ros langsung berdiri, membuka gerbang lalu melompat ke pelukan Om Joko. Pama dan aku berjalan ke gerbang. Om Joko menyapa kami, sementara tangannya mengacak-acak rambut Tante Ros yang tersenyum lebar sekali. Lalu aku dengar Om Joko berkata, Simran, ayo mulih. Cerita ke-6. Taat. Nama Karso. Hubungan dengan pasien Nyonya Isah? Suami. Surat nikahnya ada? Ada, bisa ditunjukkan. Bisa, ini saya bawa. Asli dan sah dan resmi. Coba saya periksa. Kenapa? Tidak apa-apa. Ah, saya tahu. Bapak kira saya pasti kumpul kebo sama Isah kan? Bukan begitu maksud saya. Pak, pekerjaan istri saya memang PSK. Sudah dari zaman muda dulu. Dari dia masih kencur. Makanya kena penyakit beginian. Lah saya ini ketemu dia juga di lokalisasi. Tapi biar begitu, saya dan istri ngerti kalau kita kumpul dan berbuat itu namanya dosa. Apalagi sampai hamil di luar nikah. Aib namanya, Pak. Jadi kami kawin resmi. Jangan sampai kena siksa kubur, Pak. Ngeri. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membacakan 6 bagian terlebih dahulu dari buku ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di bagian-bagian selanjutnya.